Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Putri Rochmawati dengan NIM 432190100150. Di sini saya akan memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai analisis penyalahgunaan privasi Facebook dengan Cambridge Analytica. Analisis kasus pelanggaran privasi Facebook dengan Cambridge Analytica. Pada masa sekarang ini, manusia pada era informasi. Hal itu berarti informasi sudah menyentuh seluruh kehidupan dan penghidupan bagi manusia, baik tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Begitu banyak sekali manfaat adanya sistem informasi melalui teknologi-teknologi canggih seperti saat ini. Tapi banyak juga dampak negatif untuk masyarakat. Sistem informasi ini menimbulkan pertanyaan etika baru, baik untuk individu dan masyarakat, karena mereka menciptakan peluang bagi perubahan sosial yang intens, dan dengan demikian mengancam distribusi kekuasaan, uang, hak dan kewajiban yang ada. Dalam dunia bisnis, salah satu alasan utamanya adalah masalah pembajakan. Namun, subjek tersebut lebih dalam daripada hanya sekedar masalah privasi dan pembajakan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kasus pelanggaran privasi terhadap Facebook. Yang kedua, bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh Facebook. Yang terjadi pada bulan Maret 2018 ditutup dengan satu kasus atau skandal yang cukup mengejutkan, yaitu terkuaknya kasus penyalahgunaan data pengguna platform Facebook. Salah satu perusahaan analisis data internasional, Cambridge Analytica, dengan tanpa izin menggunakan data pribadi sekitar 50 juta pengguna Facebook untuk keperluan membangun sebuah sistem. Sistem yang dibuat oleh Cambridge Analytica ini menggunakan data curian untuk menargetkan pemilih pada proses pemilu Presiden Amerika Serikat. Mereka mengirimkan iklan politik secara pribadi dengan berdasarkan hasil dari analisis profil psikologi para pengguna Facebook Amerika Serikat. Profil ini didapat dari data kita sehari-hari. Skandal ini harusnya menjadi momentum penguat rezim untuk perlindungan data privasi konsumen di Indonesia khususnya. Mengingat pada tahun 2017 sendiri, pengguna aktif Facebook di Indonesia mencapai angka 117 juta orang. Disinilah peran pemerintah kemudian dibutuhkan karena penyalahgunaan data tersebut sudah masuk terlalu jauh. Tidak hanya berfokus pada satu platform saja, kebutuhan jaminan perlindungan, keamanan, privasi, data sebenarnya juga dapat mengantisipasi masifnya pengumpulan data dalam skala besar yang sering dilakukan oleh banyak institusi. Praktik penambangan dan penimbunan data secara massal antara lain dilakukan melalui pengumpulan data pembangunan, misalnya data kemiskinan dan bahkan data sensus pendudukan. Kedua, data identitas kependudukan yang bersifat elektronik. Yang ketiga, dari hasil registrasi SIM card para pengguna telepon seluler. Yang keempat, melalui akses data langsung ke database, termasuk pengguna peta online, transaksi online, data kesehatan, dan bahkan data bank pun tidak luput dari hal ini. Lebih lanjut lagi, Elsa merespon hal itu dengan pernyataan tentang pentingnya menempatkan hak asasi manusia sebagai arah koridor. Rasa kebutuhan menggunakan media sosial memang ada, tetapi pengguna data pribadi yang tidak perlu sebenarnya sudah cukup untuk menumbuhkan kesadaran kita akan batasan-batasan yang harus ada dalam ranah maya. Dalam kapitalisme digital, secara perlahan dan tanpa disadari, pilihan dan kemerdekaan kita diambil alih oleh mesin. Kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran etika dalam sistem informasi, karena termasuk ke dalam perlakuan hacker yang dilakukan untuk mencari kelemahan suatu sistem dan memasuki sistem orang lain, dan cracker yang bersifat destruktif di jaringan Facebook. Cara penyelesaiannya, maka dari itu, penyelesaian konsep etika dalam informasi yang diberlakukan dalam kasus platform Facebook ini adalah dengan konsep liabilitas.
di mana konsep liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan terhadap keputusan tersebut, yang mengarah lebih ke bidang hukum. Proses ini adalah tolak ukur fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum. Data sekecil apapun yang kita unggah tanpa rasa berat hati sebenarnya dapat dialihfungsikan oleh berbagai pihak untuk kepentingan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Cambridge Analytica, sehingga kita harusnya punya kesadaran untuk berhati-hati sebelum memasukkan data diri kita sebagai diri kita sendiri. Kesimpulannya, kasus yang terjadi pada Facebook dan melibatkan Cambridge Analytica ini merupakan kesalahan yang fatal yang dapat merugikan banyak orang. Hak atas privasi adalah satu hak yang dijaga oleh sebuah perusahaan yang memegang identitas daripada pengguna. Pelanggaran ini berkaitan dengan etika dalam pemakaian sistem informasi. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.